warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah menuntun hati kita untuk bisa terbuka dalam memahami Al-Quran sama sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita dikasih taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya dengan sesuatu yang Allah ridhoi kepada kita. Mudah-mudahan ini merupakan sarana bagi kita untuk menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Monggo Dok dibuka monitornya. Iya, bentar. Nah, udah saya siapin. Oke. 40 ya. Oke, monggo apa namanya? Mbak Eli aja. Kehormatan. Alhamdulillah. Monggo dibaca Mbak Eli, bisa ya? Aku. Yes. Ya, yang mana? Yang mana? Ini 40 Begini. ini, ayat 40. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar. Kok tidak bisa dinaikkan ke atas? Tuh, gini tak. Sudah. Sungguh kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya. Sudah. Ya monggo. Kalau kelihatan tafsirnya silahkan dibaca. Tidak kelihatan. Enggak kebaca, kecil banget. Digedekno pakai handphonenya itu di apa? Enggak bisa ya, enggak bisa. Digeser. Bisa. Nah, Bentar. Monggo coba. Setelah mengingatkan umat Islam agar tidak mengikuti perkataan dan perbuatan yang tidak diketahui kebenarannya, pada ayat ini Allah menjelaskan kesalahan kaum musyrik yang menyembah patung-patung sebagai perantara mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Allah mengatakan, maka apakah pantas apa yang engkau katakan bahwa Tuhanmu memilihkan anak laki-laki untukmu dan dia mengambil anak-anak perempuan di antara para malaikat yang menurut pandanganmu lebih rendah derajatnya daripada anak laki-laki. Sungguh kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar dosanya, yaitu bahwa Tuhan mempunyai anak dan para malaikat berjenis kelamin perempuan. Sungguh perkataan itu adalah perkataan yang nyata. Di ayat sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ayat 36-nya jelas sekali, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengucapkan atau kamu mengira-ngira apa yang kamu tidak mendengar, kamu katakan mendengar. Apa yang kamu tidak lihat, kamu ucapkan aku melihat. Dan apa yang kamu tidak ketahui, kamu mengucapkan mengetahui. Maka janganlah dilaksanakan seperti itu selama kita hidup di dunia, karena semuanya itu karena mas'ulah akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah ini orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik, kan budaya mereka pada waktu itu sangat tidak nyaman sekali seandainya mereka memiliki atau dianugerahi oleh Allah anak perempuan. Maka ketika mereka istrinya itu melahirkan anak perempuan itu dikubur hidup-hidup oleh orang-orang jahiliyah, karena masalahnya mereka memandang perempuan itu, satu, dia tidak akan bisa ikut perang, kedua, tidak bisa membantu di dalam kehidupan kesehariannya, baik dia mengembalakan ternaknya, memberi minum ternaknya, ataupun dia mengambilkan air untuk keluarganya. Jadi intinya perempuan itu sangat hina sekali di kalangan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik jahiliyah. Nah, akan tetapi ironisnya mereka beranggapan menuduh kepada Allah itu katanya punya anak.
yaitu malaikat-malaikat. Nah, malaikat itu diperkirakan oleh mereka itu adalah sebagai jenis kelamin perempuan. Maka kata Allah, kok alangkah jeleknya katanya ucapan yang kamu ucapkan itu kepada Allah, tuduhan itu kepada Allah. Sehingga apa yang kamu benci itu diberikan kepada Allah. Sedangkan kamu sendiri merasa nikmat seandainya kamu memiliki anak laki-laki. Merupakan derajat yang tinggi seandainya mereka diberikan anak laki-laki. Nah, tapi begitu bagian giliran perempuan, Allah dituduh bahwa Allah itu punya anak, malaikat-malaikat itu adalah perempuan. Itu dong. Oh, oh, iya, 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 iya. Paham, 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 paham. Ya, si kehidupan jahiliyah. Iya, iya, iya. Jadi marah sekali. Ya, Fataqulu qaulan azima. Sungguh itu merupakan ucapan yang besar sekali dosanya. Iya, iya. Oke, 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 paham. Lanjut, nggih. Ya, monggo lanjut. Heeh. Dua ayat, Mbak Eli dibaca lagi, Mbak Eli. Eh, yang ini ya. Dan Heeh. sesungguhnya dalam Al-Quran ini kami telah ulang-ulangi peringatan-peringatan agar mereka selalu ingat, dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari dari Iya, kebenaran. tuh. Apa namanya? Di dalam Al-Quran itu banyak perumpamaan-perumpamaan dan contoh-contoh dan kisah-kisah orang-orang terdahulu. Di zaman Bani Israel itu mereka ditenggelamkan, mereka dihujanin batu, disebabkan mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah yang dibawa oleh utusan mereka pada zamannya. Nah, Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan di Al-Quran supaya mereka bisa mengambil pelajaran. Akan tetapi wa ma yaziduhum ila nufuro, tidaklah mereka bertambah keimanan atau mereka bertobat dari kesalahan-kesalahannya, bahkan mereka itu melarikan diri dari Al-Quran. Jadi intinya ya boleh jadi mungkin sekarang ini kan banyak orang yang jauh dari Al-Quran, artinya orang yang tidak paham isi kandungan Al-Quran. Jadi Al-Quran boleh jadi hanya dibaca begitu saja, tidak ditadaburi isinya, tidak tahu dan tidak paham kandungan dari Al-Quran. Itu pun batasan-batasan yang dia itu dikatakan jauh dari Al-Quran. Kalau orang-orang kafir, orang-orang munafik itu langsung kata-katanya mereka itu malah yang melarikan diri dari Al-Quran, nggak mau dekat. Bahkan begitu ada peringatan-peringatan di Al-Quran pun, kisah-kisah di Al-Quran mereka menuduhnya itu hanya cerita terdahulu katanya. Mereka menuduhnya seperti itu. Monggo, dokter bagaimana? Dulu saya itu kalau pas lagi ngomongan gitu ya, mau ngomong santai, mau ngomong serius, terus kalau orang yang saya ajak ngomong itu terus kemudian nyandak ayat apa kayak gitu tuh, sus, nggak usah ngomongin ayat-ayat terus nggak usah, biasa ya gitu. Apa ya kayak gini ya maksudnya, dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari. Jadi Ya, makin diingatkan itu makin lari gitu ya. lari, betul dok. Nggak jauh sekarang, mohon maaf, seandainya ada seseorang yang memperingatkan seperti di pasar, nggak boleh gitu mamanya, itu ngurangi timbangan, ini barang jelek, kamu nggak boleh menipu customer gitu. Alah, kamu dakwah jangan di sini, tempatnya dakwah itu di masjid bukan di pasar, itu satu. Kemudian ataupun di kantor dikatakan jangan ini jangan itu, tetap ini bukan tempat dakwah. Nah, yang tempat dakwah itu di masjid, ya model-model seperti itu. Iya dok, betul. Jadi sebetulnya perilaku-perilaku itu sudah ditulis ya di Al-Quran ini ya. Ya, jadi ketika kita paham isinya Al-Quran, berarti apa yang dulu saya lakukan ini, Masya Allah, bertentangan dengan ini. Seharusnya justru ketika kita beramal, beraktivitas, ya kita harus mengambil rujukannya atau tolak ukurnya ke dalam Al-Quran.
Apakah sama enggak kelakuan saya ini dengan Al-Quran gitu? Kan gitu harusnya. Karena kenapa? Supaya kita selamat. Allah itu memberikan peringatan-peringatan di Al-Quran itu pasti ada hikmahnya. Semuanya itu mengandung hikmah, mengandung penjelasan, mengandung pelajaran bagi kita supaya kita selamat dunia kita dan akhirat kita. Mana dok? Ustazah mau tanya. Ya monggo. Ya, di Al-Quran itu kan kita wajib memperingatkan ya, kan ada ya. Tapi sebatas mana kita wajib memperingatkan atas kesalahan orang itu sebatas mana ya? Seandainya katakanlah, ayo kamu sholat gini nih. Perlu berapa kali kita mengingatkan hal seperti itu? Seandainya enggak segera sholat atau gimana itu perlu berapa kali ya? Kalau alhamdulillah kalau kita sudah punya wadah seperti An-Nur ini, kalau memang sudah diperingatkan kesalahan dia, berarti dia jauh dari aturan Allah, tapi dia menolak. Ya intinya harus diajak ngaji. Ya. Karena belum tentu ketika kita mendakwahi dia malah menuduh kita lah soal aja lah, soal ini aja dan lain sebagainya. Yeah. Nah, sekarang ini dianggap remeh betul gitu ketika kita mengajak terhadap kepada kebenaran. Maka ketika mereka tidak mau, ya satu-satunya kita secara halus, secara pelan-pelan mengajak kepada mereka, ngaji yuk gitu supaya paham. Itu diantaranya, Bun. Ya, Jangan. saya setuju sekali kalau berdasarkan ayat Al-Quran tadi kan, Budia tadi gimana? Itu kan dikatakan apa tuh namanya, peringatan itu berulang-ulang ya. Manusia itu kan seringnya itu jalaran tresno saka kulino. Nggih. Artinya kalau manusia itu tiba-tiba langsung diingatkan satu kali terus langsung dijudgment atau dihakimi itu sepertinya tidak bisa ya. Memang Bisa. jadi kalau seperti ayatnya tadi kan memang harus berulang-ulang ya. Mulai dari lemah lemah lembut dan tapi konsisten ya. Terus gitu ya. Sedikit-sedikit tapi terus. Ya. Sepertinya seperti itu Ustazah. Jadi supaya tidak keluar kata-kata Allah kamu itu ngomong apa, karena mereka kalau ngomong begitu itu biasanya karena tidak mengerti kan Ustazah. Ya, betul, betul, karena mereka tidak ngerti, tidak paham. Maka iya, di ayat itu kan dikatakan bahwa kami telah ulang-ulangi peringatan. Jadi artinya manusia itu lebih suka pengulangan-pengulangan ya, apa namanya, pengulangan sedikit-sedikit tapi konsisten ya. Tapi kalau ujuk-ujuk terus dipecut itu, terus apalagi dihukum mungkin tidak bisa ya, akan lari mungkin ya. Oh, nggak boleh, ya pelan-pelan dulu. Makanya kan ketika kita mendidik anak untuk melaksanakan sholat pun kalimatnya pastobir, bukan pasbir. Dari kata sobaro itu sabar, pasbir itu sabar hanya satu kali. Tapi begitu pastobir diulang-ulang sabarnya. Artinya ketika kita mengajak kepada anak untuk melaksanakan sholat, boleh jadi hari ini dia seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, maka kita pelan-pelan dalam keadaan sabar. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah selama kita ketemu dengan anak. Walaupun mohon maaf, anak kita sudah berkeluarga, tetap. Gitu. Jadi, watawasobil haqi watawasobisob itu saling menasehati terhadap kebenaran. Nah, itu berlaku untuk sampai hari kiamat gitu. Sampai kita diwafatkan Allah. Ya, karena mohon maaf, godaan setan itu kan mengganggu, membelokkan manusia dari jalan tol mustaqim itu dari berbagai arah. Maka ya repot kalau umpamanya kita tidak berulang-ulang. Kita aja sendiri mohon maaf ya, kalau umpamanya kita tidak istiqomah di dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah, ya terkikis oleh apa namanya aktivitas lain. Saya kira seperti itu, mohon maaf. Iya, cuman kadang ya. Ustazah, ini apakah juga ada hubungannya dengan manusia yang punya kodrat itu lupa, bisa lalai. Makanya perlu diingatkan seperti itu. Setuju. Iya, memang betul. Karena dengan adanya ya dari lalai, dari lupa gitu kan, atau sengaja melupakan juga ada kalanya seperti itu. Kenapa ada kata-kata sengaja melupakan? Karena aktivitas lain dari
di luar itu. Tidak, ya, Ya, salah prioritas ya Ustazah. iya. Aktivitas lain sehingga salah prioritas. Betul, betul. Maka dari itu kita memang harus memprioritaskan. Masalahnya gini ya Dok ya. Masalah dunia kita memprioritaskannya semaksimal. Padahal dunia ini hanya sementara. Kok kenapa untuk kehidupan kita di akhirat tidak lebih maksimal gitu? Tidak lebih memprioritaskan. Kenapa gitu? Nah, model itu aja. Sementara ketika kita ke pasar untuk mencari dunia, contoh kita belanja, kan kita milih yang bagus. Kok kenapa untuk hal yang abadi bagi kita masalah akhirat, kenapa tidak dipilih yang lebih bagus juga? Kenapa gitu? Itu pertanyaannya ke situ. Dan yang bikin bertengkar itu kalau yang mengingatkan itu cenderung maksa supaya minta diturutin. Padahal kan yang membuka hati itu kan Allah ya. Betul, betul. Jadi kita bagaimana caranya kita mengingatkan tapi kita itu tidak terjebak pada memaksa gitu ya. Iya, memaksa dan menghukum ya. Sekedar ngomongin kalau mau dipakai monggo, nggak dipakai ya monggo. Orang cuma sebatas ngomong gitu aja kan ya. Ya betul ya gitu ya Sada ya. Iya, jadi artinya gini, kan di dalam Al-Quran pun kita dikasih metode untuk cara mengajak. Maka menyampaikanlah bil mau'izatil hasanah dengan mau'izah yang bagus. Jadi dengan metode yang bagus, ya jangan sampai ada ketersinggungan, jangan pula ya memang ada sedikit paksaan, tapi jangan menunjukkan kita memaksa bahwa mereka harus menurut kita, nggak begitu. Maka ketika kita punya keinginan bahwa mereka harus menurut kita, berarti kita ngatur kepada mereka. Tapi coba teori kita ini jangan ada kata-kata kita mengatur mereka, tapi bagaimana caranya kita ini memimpin. Artinya memimpin itu kita menunjukkan jalan-jalan kepada mereka. Dengan adanya dia dipimpin, insya Allah akan sadar. Maka ketika dia sadar, dengan sendirinya insya Allah akan mengikuti aturan tersebut. Dari mana aturannya? Yaitu diajak, gitu kan? Diajak. Ya, begitu, Dok. Ya. Oke. Ada ayatnya, diulang-ulang itu sudah jelas itu ternyata, nggih. Ya. Iya ini toh. Ya. Itu iya. Memang kudu tolabul ilmu itu ya gini ini ya, baru tahu ya. Iya, ayatnya itu iya. Ya, cuman kadang ya Ustazah ya, kadang pengulangan itu membuat suatu permusuhan ya. Berarti salah yang mengingatkan. Iya betul Dok. Kalau umpamanya tidak tepat aja gitu. Masalah sikonnya kita memang harus memperhatikan itu. Wah, udah nggak akan disapa sampai hari kiamat. Kita itu apa ya? Seperti makan tahu tempe itu tiap hari kan nggak bosan ya. Diulang-ulang terus tiap hari nggak bosan loh ya. Kenapa itu ya? Cuman begini Ustazah, kadang begini. Yang saya khawatirkan ketika itu sesuatu yang salah kita ingatkan dia marah, yang saya khawatirkan apakah Allah memang menutup, itu yang saya khawatirkan seperti kayak gitu itu gimana ya? Ya masalah itu urusan Allah. Rasulullah disuruh untuk memelihara keselamatan umatnya, tapi Rasulullah disuruh oleh Allah itu kamu hanya menyampaikan kepada umatmu. Nah, di situ kan Allah sudah memberikan fasilitas kepada kita, akal, waktu, materi. Nah, kita itu ada pilihan. Kita pilihannya mau selamat atau mau tidak selamat. Kalau selamat kan ini jalannya sudah Rasulullah sampaikan. Dan kalau yang ini jalannya, jalan yang tidak untuk menyelamatkan. Tinggal kamu pilih, gitu aja.
Nah, itu pilihan ada di kita gitu. Nah, semaksimal apa kita ketika memilih hal yang akan menyelamatkan kita gitu. Ya itu dengan akal yang sehat itu, Dok. Bagaimana, Dok? Iya. Oke. Lanjut ya, Tata ya. Ya, lanjut, Mbak. Oke. Mbak Nul, 42 Ya, Mbak Bu. Nul. Ya, berpisah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jikalau ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari Mencari jalan. Pada Apa Mbak Nul? Nah, ini loh. Ya, Diulangi lagi, Bunda. ya tak. Jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy. Paham. Berarti ini gini ya Ustazah, apa sih kalau ada Tuhan-Tuhan yang di sampingnya? Berarti menganggap ada Tuhan-Tuhan selain Allah gitu ya? Ya. Sebagaimana mereka saya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan. Jadi Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai alam semesta, arsinya itu. Gimana ini? Ars itu apa? Jadi Kenapa? Singgah sana. tinggal sana. Biasananya Allah, istananya Allah. Oh, Istananya Allah berada di langit di atas langit ketujuh. berarti yang lain tidak punya ars gitu maksudnya ya? Tuhan-Tuhan Punya. yang lain itu tidak punya ars. Ya. Nah, mohon maaf di sini katakan wahai Nabi Muhammad, seandainya ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang memiliki aras, selain Allah yang menciptakan langit dan bumi, tentu Tuhan-Tuhan yang dianggap oleh mereka itu, si Tuhan itu pasti akan mencari Allah gitu. Kenapa akan mencari Allah? Ya sudah pasti mereka itu kan tidak suka kalau ada Tuhan selain dianya gitu. Seumpamanya itu ada gitu. Seumpamanya Tuhan yang dianggap mereka itu ada, pasti Tuhan-Tuhan yang dianggap oleh mereka itu akan mencari Tuhan Allah, akan mencari Allah. Allah yang memiliki aras. Untuk apa? Untuk diperangi gitu. Nah, jadi si Tuhan-Tuhan itu pasti akan mencari Allah yang memiliki aras untuk diperangi. Nah, karena masalahnya ada orang yang menyembah kepada Tuhan selain aku, kata Tuhan-Tuhan mereka. Tapi kan tidak terbukti, tidak nyata gitu. Ini adalah merupakan ejekan kepada orang-orang kafir yang mereka itu menyembah kepada Tuhan selain Allah. Itu maknanya. Paham? Iya. Dokter Dia bagaimana? Iya, paham. Kalau belum paham, ditanya dulu, monggo, biar sampai paham. Jadi sebetulnya sudah apa ya? Bukan ditebak ya. Allah itu sudah kasih tahu bahwa Tidak ada orang yang bakal tidak akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti kalau yang nggak menyembah itu pasti gegerin gitu ya nanti. Ya, jadi si orang yang tidak menyembah dianya, yang tidak menyembah Allah, berarti mereka punya Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, seandainya memang itu ada Tuhan-Tuhan yang dianggap oleh mereka itu, nah pasti Tuhan itu akan mencari Allah yang memiliki aras untuk diperangi. Tapi kan mohon maaf, realitanya kan tidak ada gitu. Itu hanya praduga saja. Sebagaimana orang-orang musyrik mengatakan ada Tuhan yang menguasai langit, ada Tuhan yang menguasai bumi, dan ada Tuhan yang menguasai lautan. Ternyata itu semuanya tidak ada. Itu hanya amaniyuhum, hanya prasangka, hanya praduga mereka. Nah, kenapa dikatakan tidak ada? Ya memang kenyataannya tidak ada. Karena Allah lah yang mengatur. Rabbul Alamin itu kan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi yang mengatur alam semesta hanya Allah. Selain Allah tidak ada. Di dalam ilmu tauhid dikatakan bahwa
sesembahan yang selain itu tuh batil. Batil itu tidak ada wujudnya, bohong toh. Adapun mereka itu menyembah mereka seolah-olah yakin itu hanya amaniyuhum. Di dalam Al-Qur'annya angan-angan mereka. Maka ketika mereka berangan-angan ada Tuhan selain Allah, karena keluarnya dari akal pikiran, akhirnya cara menyembah Tuhannya pun mereka ada-adakan juga. Dengan cara begini, dengan cara begitu, gerakan tangan, begitu pula. Dia mengadakan sesajennya pun, sesajen sebagaimana yang dia inginkan, yang mereka itu inginkan, gitu. Jadi itu semuanya ada di dalam kesirikan, dan itu hanya angan-angan mereka belaka yang tidak ada wujudnya sama sekali. Kita tahu dari mana tidak ada wujudnya? Ya Allah sendiri yang mengatakan seperti itu, dan dalam realitanya juga kan tidak ada. Seandainya kita ada rasa percaya, ada rasa punya keyakinan aja selain Allah ada hal-hal yang kuasa, itulah yang dikatakan syirik. Gitu. Bagaimana, Bunda-bunda, dokter, bagaimana dok? Iya. Lanjut ya, Ustazah ya. Ya, lanjut. Mbak Nur, satu lagi Mbak Nur. Mana? Nih, part 3. Makin kecil. Bentar dulu. Kok diperbesar nggak bisa? Pak. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Maksudnya paham ya? Ya. Monggo. Apa maknanya? Maha suci dan maha tinggi dari apa yang Subhanahu, dia maha suci, wa ta'ala, dan maha tinggi. Amma yaquluna, dari apa yang mereka tuduhkan, dari apa yang mereka ucapkan. Mereka menyifati Allah dengan membandingkan bahwa ada Tuhan yang disembah oleh mereka selain Allah. Ada Tuhan yang mengatur selain Allah di dalam segala urusan dunianya. Nah, alangkah maha sucinya Allah dari tuduhan mereka. Dengan kesucian yang sangat besar. Tidak ada tandingan maha sucinya Allah. Dan tidak ada tandingan maha tingginya Allah di dalam mengatur dan menguasai langit dan bumi. Sementara mereka menuduh ada Tuhan selain Allah yang mengatur. Alangkah besarnya dosa mereka. Itu maknanya. Oke. Iya. Lanjut ya, Ustazah. Lanjut ya, monggo. Mbak Uri 44 sama 45 nggih. Iya. Tapi satu-satu aja. Langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun, lagi maha pengampun. Monggo, paham? Ya. Makhluk, semua makhluk di bumi itu yang diciptakan Allah sebetulnya bertasbih. Hanya saja kita ini manusia ya hanya punya keterbatasan untuk melihat misalnya burung yang sedang bertasbih ataupun ciptaan Allah yang lainnya yang bertasbih. Iya. Baik yang bernyawa dalam arti hidup seperti burung, semut, ikan-ikan, dan lain sebagainya. Ataupun yang tidak bernyawa seperti makhluk lautan. Iya, kita artinya yang tidak bernyawa itu seperti pohon-pohon gitu. Padahal dia pohon, ya, pohon. Gitu. Ya, pohon-pohon, termasuk angin, gunung, air, batu. Nah, di situ kan lillahi ma fis samawati. Nah, kemudian sabbaha lillahi ma fis samawati. Di ayat di surat Al-Hadid kalau nggak salah pertamanya kan gitu. Sabbaha lillahi ma fis samawati, bertasbih semua yang ada di bumi dan di langit. Kalimatnya ma. Nah, ma itu bagi yang berakal dan yang bagi yang tidak berakal. Jadi selain manusia semuanya baik benda hidup ataupun benda mati semuanya bertasbih.
Akan tetapi di sini dikatakan Allah mengatakan kepada kita walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian manusia tidak paham cara bertasbihnya mereka, padahal mereka itu sedang bertasbih. Boleh jadi ketika kita mendengarkan suara burung lah merdu sekali ya, enak sekali didengarnya sampai kita kan terharu, terpukau oleh suara burung. Boleh jadi dia lagi bertasbih, cuman kan kita tidak paham. Yang paham itu insya Allah sudah meninggal sekarang Nabi Sulaiman sama Nabi Dawud. Iya. Terus maksudnya Allah ngasih tahu bahwa semuanya itu bertasbih itu buat apa? Nah, buat peringatan kepada manusia, benda mati aja bertasbih, kok kamu yang punya akal, yang diciptakan dari setetes mani, kok sombong amat, nggak mau menyembah Allah, nggak mau mensucikan Allah. Padahal semua makhluk yang lain itu mensucikan Allah, mengaku bahwa Allah itu sebagai Rob, sebagai Tuhan yang tidak ada sembahan selain Dia. Tapi kamu manusia, akalmu tidak dijadikan patokan, kalah sama benda mati, gitu. Paham Terus dong? kalau yang buatan manusia, misalnya sudah kayunya itu, pohonnya itu sudah jadi meja kursi, itu tuh masih bertasbih nggak ya kira-kira? Ya. Kan semuanya dijadikan saksi, jangankan seperti itu sajadah aja, nanti kan dia semuanya akan berbicara. Nah, kita di sini mohon maaf, jangan sampai ada kalimat gini, masa benda ini bisa berbicara? Ya, kita tidak mampu. Jadi kekuatan kita untuk memahami itu bisa berbicara, kita tidak mampu. Makanya agama itu diyakininya dengan keimanan kita. Jadi semuanya akan berbicara, kan mohon maaf, di badan kita aja Allah nanti akan mengunci kan ke mulut kita, tapi yang diajak bicara apa? Tangan, kaki, kulit pun nanti berbicara. Gitu. Begitu, Dok? Al-Quran itu jelas. Kulit-kulit kita ini berbicara. Jadi semua benda-benda itu semuanya berbicara, nanti akan menjadi saksi ketika orang itu melaksanakan suatu dosa atau melaksanakan suatu amal soleh. Ustazah, apakah boleh saya samakan dengan bahwa bertasbih itu maksudnya tunduk patuh dengan hukum Allah gitu maksudnya? Kalimatnya tasbih itu, sabah itu mensucikan. Jadi mensucikan di sini artinya dia menolak untuk bahwa tidak ada yang mengatur bumi dan langit dan tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Kalimatnya itu. Menolak orang-orang untuk melaksanakan kesyirikan. Mensucikan dan meninggikan ya di sini yang dimaksud. Ya, meninggikan. Jadi sangat tinggi lah kesucian Allah. Tidak ada yang menandinginya. Maka dari itu kalimat tidak ada menandinginya yaitu menolak semua yang akan menyaingi Allah dan tidak ada satupun. Selain Allah itu adalah makhluk kecuali Al-Quran itu firman. Oke, paham Ustazah. Ya, lanjut B. Mbak Uri satu lagi. Iya. Dan apabila kamu membaca Al-Quran, niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup. Kalau menurut saya bahwasanya ada orang-orang yang memang dibukakan Allah untuk di jalan Allah, tapi ada yang tertutup tidak. Jadi yang sudah diingatkan berkali-kali pun ya malah menolak. Ini seperti itu. Apakah gitu Ustazah? Betul. Sebagaimana di dalam Al-Baqarah disebutkan innallazina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama aja atas mereka. Anzartahum, kamu beri peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, atau kamu tidak beri peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak beriman. Tuh. Jadi ditutup. Allah udah dikunci mati oleh Allah hati mereka, pendengaran mereka. Artinya di sini hakikat hati yang benar-benar hati ataupun mata yang bukan mata lahir, mata batinnya. Dia sudah tidak bisa lagi mendengar kebenaran, sudah tidak bisa melihat lagi mana yang benar. Akhirnya mereka terkunci untuk
mendapatkan hidayah dari Allah dan untuk menuju jalan yang lurus. Sehingga ketika mereka sesat, tidak mengikuti jalan yang lurus, tidak akan sampai ke surga. Karena jalan yang lurus ini adalah jalan untuk menunjukkan hambanya itu, hamba yang taat, yang patuh, yang taat itu menuju ke surganya Allah. Sementara dia itu tidak bisa mengikuti jalan yang lurus, artinya sesat, tidak akan sampai ke surga. Nah, kemudian dalam asbabun nuzul kalimat ini berkaitan dengan waktu Rasulullah itu dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah. Maka ketika itu mereka mengepung rumahnya Rasulullah sehingga Rasulullah itu tidur di suatu kamar dan minta digantikan oleh Ali bin Abu Thalib. Ketika Ali itu digantikan, Rasulullah itu disuruh keluar dari rumahnya, dari kamar tersebut disertai oleh Abu Bakar Siddiq. Maka ditutup oleh Allah mata mereka sehingga mereka tidak melihat kapan Rasulullah keluar dan bagaimana cara Rasulullah keluar itu dihijab oleh Allah. Sehingga begitu Rasulullah sudah keluar dan Rasulullah diizinkan oleh Allah, dituntun oleh Allah, greget-greget, beliau masuk ke Gua Sur. Maka di Gua Sur ketika beliau masuk sama Abu Bakar, maka ditutuplah dengan sarang-sarang burung, kemudian apalagi laba-laba. Nah, maka ketika orang-orang Quraisy itu terbangun melihat yang berbaring ini bukan Muhammad katanya. Nah, berkaitan juga dengan itu. Sehingga yang harus dikasih pasir itu ya. Ya, sehingga mereka itu tidak bisa melihat, artinya terhijab. Wah. Oke. Lanjut guys, Ada ya. Lanjut. Halo Indri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Bunda Indri. Mbak Indri akhirnya bisa ikut ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan istiqomah ya Allah. Iya Mbak Indri, nyuwun tolong 46 sama 47 tapi satu-satu. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya. Ini kalau menurut saya hati mereka sudah terkunci gitu ya. Jadi mereka kayak yang ada itu ada benci gitu. Jadi tidak bisa menerima kebenaran dari Allah, tidak bisa menerima hidayah. Sehingga ketika disebutkan masalah nama Allah dan yang berkaitan dengan syariatnya, maka dia itu sangat membenci. Hati-hati, mudah-mudahan itu hilang dan dihilangkan dari perasaan kita. Oh ini dari Al-Quran, jangan dia seperti Ibu tadi katakan. Udah jangan dilanjutkan. Berbicara agama itu jangan dilanjutkan. Sebagaimana sekarang ini orang Islam mengaku Islam dan dia berdalil Al-Quran dan Sunnah hanya untuk menjatuhkan Al-Quran. Hanya untuk menjauhkan manusia yang beriman dari ajaran Al-Quran. Padahal mereka bukan ngakunya orang Islam, tapi mereka sendiri memalingkan Al-Quran. Jauh semuanya. Tapi maaf Ustazah, kadang-kadang ada yang orang-orang awam tuh kayak kalau ada yang baca Al-Quran gitu kok kayak emang nggak seberapa senang apa gimana ya? Kenapa mereka nggak seberapa senang? Karena boleh jadi dari teori pendidikan itu kalau dia tidak paham, tidak ngerti dan tidak bisa, akhirnya pelajaran itu dibenci gitu. Begitu pula barangkali orang itu tidak bisa baca Al-Quran, sehingga ada orang yang ngaji itu dia ada unsur apa di hatinya gitu, membencinya karena boleh jadi dia tidak bisa untuk baca Al-Quran. Boleh jadi seperti itu. Yang kedua, apalagi ada orang yang bisa baca Al-Quran tapi tidak paham isinya,
sehingga tidak menarik gitu, bosen gitu-gitu aja gitu kan. Akhirnya dia itu mencari-cari yang lain. Yaitu awal terkikisnya orang-orang Islam dari ajarannya disebabkan dia tidak mengindahkan isinya Al-Quran. Artinya tidak melaksanakan dan tidak mau mentadaburi Al-Quran. Boleh tanya? Ya, monggo. Ya, Ustazah, ini kan Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kenapa kok Allah menutup telinga itu? Kenapa ya? Disebabkan mereka itu mengingkari. Masalahnya mereka tidak mau, udah dikasih peringatan. Mereka tidak menerima peringatan tersebut. Akhirnya mereka mengingkari. Nah, disebabkan keingkarannya, bukan Allah hianat kepada mereka, bukan Allah tidak sayang. Justru oleh Allah itu diperingatkan berulang-ulang di ayat yang tadi 40 itu. Diulang-ulang oleh Allah supaya mereka itu kembali kepada Allah, supaya mereka itu berada di atas jalan yang lurus. Tapi karena mereka itu menolak dan menolak, akhirnya dari penolakan itu timbullah karat yang ada di dalam batin mereka. Mata batinnya, telinga batinnya, hatinya, akhirnya tertutup dengan karat tersebut. Gitu. Paham, Bu? Tapi untuk orang-orang, misalnya kita melihat ada orang-orang di sekitar kita itu yang seperti ini, maksudnya, aduh, kamu sih bolak-balik nyebut Al-Quran aja, wis gak usah ngomong kayak gitu. Kamu tuh gegerin terus kayak gitu itu. Untuk orang-orang terdekat kita itu kita tetap harus husnudon sama Allah ya, bahwa Allah itu tidak akan bukan berarti mereka itu sudah disumbat telinganya, mata hatinya, begitu ya, Ustazah ya? Iya, secara pribadi kita yaitu tidak boleh mengklaim mereka atau menghukumi mereka seperti itu, kita serahkan kepada Allah. Tapi yang jelas kalau kita mentadaburi, kita mempelajari yaitu karena dia tidak tolak ilmi aja. Padahal Allah sudah memberikan waktu, kesempatan, kekuatan, akal pikiran gitu. Jadi yang mendominasi fisik dan metafisiknya adalah masalah dunia. Jadi dia tidak bisa menyempatkan untuk tolab ilmi Al-Quran dan Sunnah. Sehingga begitu mendengar Al-Quran dan Sunnah asing bagi orang itu. Padahal dia Islam, tidak paham artinya. Maka ketika dia tidak paham, karena dia sudah lebih cinta terhadap dunia, dengan cinta huban jamma, benar-benar cintanya yang keras gitu. Sehingga dia berani mengorbankan keimanannya dengan dunia, dengan bukan. Gitu dong. Oke. Puas Mbak Eli? Ya sudah. Di pos-pos tidak selesai nanti. Kalau pelan-pelan aja. Yang jelas istiqomah. Ya, istiqomah, dan mohon kalau umpamanya Dokter Diah meresume, cobanya dibaca. Insya Allah itu akan menggigit sekali. Betul, karena semuanya itu rujukannya langsung ke Al-Qur'annya, ke Sunnahnya. Kita baca, insya Allah. Ya. Oke. Ini masih Mbak Indri ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan kamu, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang-orang zalim itu berkata, kamu tidak lain hanyalah mengikuti laki-laki yang kena sihir ini Nabi Muhammad. Siapa ya Ustazah ya? Iya, kepada si orang-orang kafir itu ketika Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, mereka itu tidak suka, membencinya gitu. Mereka itu tidak mau mendengarkan. Jadi mereka itu mengolok-olokkan apa yang dibacakan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka. Oh, yang dianggap seorang laki-laki yang kena sihir itu Rasulullah gitu kan? Rasulullah dituduh oleh mereka. Oh, ini Muhammad dituduh mereka itu sihir. Iya. Gitu ya.
Jadi orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir itu kan waktu itu masih lagi rame-ramenya masalah syair, sihirnya. Jadi loh ini Muhammad itu dia kan tidak bisa baca, tidak bisa tulis, kok dia mengeluarkan ayat-ayat seperti di Al-Quran ini kok indah sekali. Itu kan mereka yang menilai. Oh berarti Muhammad ini memang dia tukang sihir gitu. Jadi menuduh kepada Nabi Muhammad itu orang yang gila, orang tukang sihir, karena aneh gitu kan? Kapan belajarnya, di mana siapa guru sihirnya gitu, tidak diketahui. Jadi mereka menuduh seperti itu kepada Rasulullah. Oke. Lanjut ya. Nanti ini korelasinya dengan ayat selanjutnya itu lebih jelas lagi. Oke. Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 4849 ya, Ci. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan terhadapmu. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar. Jadi kaum kafir itu membuat perumpamaan-perumpamaan terhadap Nabi Muhammad seperti kena sihir, gila. Ya, nah itu mereka menjadi sesat dan tidak bisa kebenaran, bisa menemukan kebenaran. Ya, jadi sesatnya mereka bukan disesatkan oleh Allah, tapi itu pilihannya dia. Oleh Rasulullah diajak menuju jalan yang benar, jangan menyembah berhala. Ayo masuk Islam, kita sembah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menghidupkan kamu. Maka mereka itu mengolok-olokkan kepada Rasulullah, membuat perumpamaan, membuat tuduhan kepada Rasulullah yang tidak benar. Nah, dari perilaku mereka kepada Rasulullah seperti itu, fadolu, maka mereka sesat. Para yastati'una sabila, sehingga mereka tidak mampu untuk menempuh jalan kebenaran. Itu masalahnya. Jadi tidak samina wa atona, mereka itu tidak taat, tidak mendengar. Nah gitu. Jadi tiba-tiba langsung aja menuduh kepada Rasulullah seperti itu. Disebabkan kezuliman itulah mereka itu sesat. Pilihan, mereka memilihnya begitu, bukan taat. Nah, lanjut. Dan mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Jadi mereka tidak yakin, mereka tidak percaya kalau ada hari kebangkitan, gitu ya Ustazah. Ya, jadi kan ketika Rasulullah SAW menyampaikan wahyu, kan menyampaikan kepada mereka, hati-hati loh ya, kita hidup di dunia ini tidak akan kekal abadi. Kamu nanti kalau udah mati, diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, kamu nanti akan dibangkitkan lagi gitu. Nah mereka berkata seolah-olah karena mereka itu tidak tahu ilmunya, bahkan dikasih tahu ilmunya pun mereka menolak. Waqalu, mereka berkata si orang kafir-kafir tadi, apakah akan saya dibangkitkan? Saya sudah menjadi tulang belulang katanya. Saya sudah hancur. Apakah nanti saya akan dibangkitkan lagi sebagaimana bentuk saya ini yang baru nanti? Gitu. Jadi mereka itu seolah-olah mustahil karena masalahnya mereka memandang orang tua mereka, nenek moyang mereka atau orang-orang yang lain yang sudah meninggal kok tidak bangun lagi gitu kan? Kok dibuka malah tulang belulang gitu di alam kuburnya? Masa ini akan dibangkitkan lagi? Jadi mereka tidak punya keyakinan untuk dibangkitkan. Nah, nanti bagaimana selanjutnya penyesalan bagi mereka nanti. Nah, mereka itu, nah ini bagi kita jangan sampai ragu-ragu di hati kita, apa iya lagi niru-niru mereka, jangan. Bahwa kita yakin setelah mati ini ada kebangkitan. Maka untuk mempersiapkan kebangkitan ini bagaimana? Nah itu. Jadi harus kita pikirkan sekarang, jangan bagaimana nanti bagaimana
bagaimana nanti, nggak boleh begitu. Tapi nanti bagaimana sekarang gitu. Kita harus pikirkannya itu. Monggo, Bunda, dokter, bagaimana? Jadi saya ingat lagunya Chrisye yang tangan dan kaki akan di ini terus sama sinetron Mulut dikunci. itu ternyata ngambil ternyata semuanya itu ngambil dari Al-Qur'an ya bahannya. Iya, ada. Jadi beliau mungkin paham, insya Allah. Iya, iya. Mohon maaf, Chrisye itu udah masuk Islam ya, Dok? Sudah. Insya Allah yang, sudah. Iya. Iya, Sudah. dulu Tapi yang buat syairnya itu bukan Chrisye. Saya lupa siapa gitu loh. Orang Bimbo, bukan Bimbo. bukan. Bukan ya. Taufik Ismail. Taufik Ismail. Taufik Ismail kayaknya. Mustafa Mustafa gitu loh. Ingat saya. Enggak, ya pokoknya maksudnya orang banget itu loh, orang Ya, muslim banget gitu. Gitu. Lupa namanya siapa. Monggo. Iya. Oke. Terus selanjutnya Mbak Ana, Assalamualaikum. Mbak Ana. Indra, Assalamualaikum. Indra. Ya, bentar. Oke. Nyari kacamata dulu. Yang mana, Di? Ini 50, 51. 50, 51. Ini. Ya, Dok. Monggo, Dok. Katakanlah, jadilah kamu sekalian batu atau besi. Paham ini maksudnya? Belum. Hinaan kepada orang-orang yang tadi tidak yakin bahwa setelah mati akan dibangkitkan. Masa saya sudah menjadi tulang belulang ini, hancur dagingnya semuanya, akan dibangkitkan? Maka kata-kata itu dilulu oleh Allah. Katakan Muhammad kepada mereka, kalau kamu mampu, jadilah kamu batu ataupun besi yang lebih kuat dari tulang belulang itu, maka tetap kami akan membangkitkannya, gitu maksudnya. Hinaan kepada mereka. Tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Gitu. Jadi ini itu apa namanya? Rasulullah itu dihina, terus Rasulullah dapat ayat menyampaikan, terus jawabannya apa? Rasulullah dapat ayat lagi disampaikan, kayak gitu kan? Iya. Jadi ketika Rasulullah dihina itu Rasulullah diam. Rasulullah tidak menjawab semau gue gitu, tidak. Maka Rasulullah nunggu wahyu. Jadi ketika Rasulullah membalikkan kata-kata mereka itu dituntun oleh Allah. Tadi kan ketika Rasulullah menyampaikan di ayat yang lain, hati-hati loh ya, bahwa setelah ada kematian ini kamu akan dibangkitkan. Maka ketika dibangkitkan akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Nah mereka kan terperanjat, masa saya akan seperti begini lagi, kan sudah mati aja gitu anggapannya mereka. Jawab kepada mereka, wahai Muhammad, katakanlah ini perintah Allah kepada Rasulullah, kunu hijaratan, jadilah kamu batu ataupun besi kalau kamu mampu. Tapi kan tidak ada. Itu kan hanya penghinaan dari Allah kepada orang yang tidak yakin adanya hari kebangkitan. Iya, Ustazah, ada kalau tata cara mungkin agama lain ya, itu kan di kremator, dibakar ya, dikremasi ya, dibakar lalu ditaburkan di lautan, itu bagaimana ya, Ustazah? Ya tetap, mohon maaf. Bahkan ada hadisnya, Dokter Dia nanti di hadisnya gini, di Muslim ada seseorang yang dia itu saking takutnya, mohon maaf, saking takutnya karena dia itu berbuat dosa kepada Allah, saking takutnya disiksa oleh Allah, maka memerintahkan kepada keluarganya,
nanti kalau saya mati katanya, tolong saya dibakar. Dan abu saya ini nanti tolong disiramkan ke laut, dihanyutkan di laut, dan ditaburkan sebagian lagi di atas bumi. Sehingga yang ditelan oleh laut tidak akan ketemu dengan yang berada di atas bumi karena di bawah angin katanya gitu. Maka ketika hari kiamat Allah membangkitkan, Allah mengumpulkan benda-benda tersebut itu, akhirnya Allah membangkitkan seperti kita utuh lagi. Ditanya orang itu, kenapa Anda melakukan itu? Kata Allah kepada dia. Langsung si orang itu menjawab, karena aku takut kepada Engkau, ya Allah, katanya. Ya, takut disiksa maksudnya. Maka ketika si orang itu punya keyakinan, dia takut kepada Allah, maka Allah mengatakan kepada dia, aku ampuni segala dosa-dosamu hari ini. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam sorga. Gitu. Sekarang, mohon maaf, bahan baku itu kan ada, yaitu debu-debu yang dari badannya dia, ataupun tulang belulang, yang memang boleh jadi sudah jadi debu pula. Nah, itu kan sudah ada bahan bakunya. Sekarang akal sehat kita gunakan. Yang dulu kita tidak pernah ada debu, tidak pernah ada apa-apa, tapi kita ada gitu. Itu kuasanya Allah. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Apalagi yang itu sudah ada bahan bakunya, alangkah lebih mudahnya bagi Allah gitu. Nah, tapi bagi Allah tidak terpengaruh oleh masalah ada bahan baku, walaupun tidak ada bahan baku pun itu Allah Maha Kuasa. Cuman pemahaman secara manusiawi gitu kan, yang tidak ada bahan bakunya aja Allah mampu, apalagi menurut kita ada bahan bakunya. Tapi menurut Allah itu tidak seperti itu, karena semuanya Allah Maha Kuasa gitu. Dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tidak ada. Itu kita harus punya keyakinan itu. Monggo, bagaimana Bu Susi? Ya, Kalau subhanallah. aslinya kalau Iya. mayat dibakar itu tidak boleh ya? Ya, nanti itu dimasukin ke resume deh. Iya, saya masukin ke resume. Iya, oke. Lanjut, Indra, satu lagi. Iya, sebentar. Atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata, kapan itu akan terjadi? Katakanlah, mudah-mudahan waktu berbangkit itu dekat. Paham. Ya. Artinya? Jadi di situ dari mereka yang tidak percaya dan bertanya, maka dijawablah seperti yang seperti kapan akan bangkit, maka dijawab ya gampangnya mudah-mudahan segera akan ada hari kebangkitan. Jadi masih menghadapi mereka-mereka yang belum percaya. Ya, betul. Sehingga mereka itu menggeleng-geleng kepala, masalahnya kok kamu memperingatkan itu terus gitu. Habis mati ada kebangkitan, berulang-ulang. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan diberikan kabar gembira, yaitu surga. Tapi kebalikannya, yang tidak punya keyakinan adanya hari kebangkitan, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Kapan itu terjadi, Muhammad? Kapan? Nah, jadi mereka itu menolak sambil mengolok-olokkan penolakannya gitu. Maka dijawab oleh Rasulullah itu atas izin Allah. Kalimatnya di sini full. Katakan wahai Muhammad, yaitu yang memerintahkan menjawab itu adalah Allah. Allah memerintahkan kepada Rasulullah, full, wahai katakan wahai Nabi Muhammad, asa ayakuna qoriba, boleh jadi yang kalian pertanyakan itu sebentar lagi. Kiamat terjadi, mereka atau ternyata mereka kan sudah ketemu sekarang dengan apa yang mereka nantikan itu. Mereka kan sudah mati. Sudah mati kan mereka kaget. Mohon maaf, di dalam hadis lain sebelum kematian itu sudah ditunjukkan tempatnya dia dan diperlihatkan neraka dan surganya itu. Disitulah baru mereka, aduh,
Ya Allah, tangguhkanlah aku, katanya, tangguhkanlah supaya kami bisa beramal selain amal yang pernah kami lakukan. Artinya mereka ingin dikembalikan, ingin dikasih tangguh dari pencabutan nyawa itu supaya mereka bisa beramal soleh. Tapi la yastakhiruna wa la yastaqdimun, kata Allah. Tidak akan ada penangguhan. Kalau memang sudah ajalnya waktu, sedikit pun tidak ditangguhkan. Dan kalau memang belum ajalnya, sedikit pun tidak bisa dipercepat. Sudah ada patokannya, sudah ada kadarnya semua masing-masing. Bagaimana, Dokter Dia? Intinya takut toh gitu ya. Jangan kayak dulu Kak, dulu saya. Mohon maaf, mudah-mudahan ketika kita takut kepada Allah, berarti insya Allah kita akan lebih taat terhadap apa yang diperintahkan. Itulah maknanya. Dan ketika kita takut, rasa takut itu justru akan menyelamatkan kita dan akan menuntun kita nanti ketika kita menyeberang untuk menuju surganya Allah. Nanti di hadis dikatakan takutnya itu berbicara kepada dia. Ya, dia masuk ke dalam surga. Amalan takut. Ada di hadis yang panjang di dalam Ibnu Katsir. Saya cari, sudah saya masukkan. Catat. Oke. Monggo lanjut. Mbak Susi, monggo. Ya, yang nomor 52 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu pada hari dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhinya sambil memujinya. Dan kamu mengira bahwa kamu tidak berdiam di dalam kubur, kecuali sebentar saja. Jadi orang yang apa ini tadi? Orang yang durhaka tadi, yang tidak percaya akan hari kebangkitan. Ini kepada orang yang memuji ya. Kepada orang memuji itu dia merasa bahwa di dalam kubur itu sebentar gitu. Begitu. Si orang-orang yang tadi kafir, yang tadi tidak beriman terhadap hari kebangkitan, tahu-tahu kan dia mati. Nah, ketika mati itu yauma yad'ukum, ketika memanggil kepada kalian. Siapa yang memanggil? Utusan Allah, yaitu para malaikat. Memanggil apa? Memanggil dibangkitkan mereka dari alam kubur. Jadi mereka dihidupkan kembali. Nah, setelah mereka hidup, patas tajibuna, mereka itu memenuhi panggilan tersebut. Bihamdihi, dengan memuji Allah. Oh, ternyata benar ya kejadian ini, bahwa kami dibangkitkan lagi. Ya Allah, segala puji bagimu. Itu memuji Allah dia. Nah, ketika itu watazununa illa bisum illa qalila, dan mereka mengira loh, waktu kami hidup di dunia ini ternyata ya sebentar katanya. Nah, sekarang ini dia tidak ada kematian lagi. Begitu dia hidup, dihidupkan selama-lamanya. Maka dia, si orang yang durhaka tadi, memuji Allah. Tapi pujian itu kepada Allah tidak ada makna pahala. Karena diucapkannya setelah mereka menemui siksa dari Allah. Kalau toh mereka mau memuji, itu sekarang waktunya di dunia. Jadi dunia ini adalah majro'atul akhirah, tempat untuk menanam kebaikan-kebaikan amal soleh untuk menuju akhirat kita. Kalau di akhirat dia memuji Allah, mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sudah expired. Itu mananya, Bu. Paham, Bu? Ini jadi masih ada hubungannya dengan yang sebelumnya ya, Ustazah. Cerita sebelumnya masih ada gitu ya. Ya. Jadi mereka itu terpaksa atau tidak terpaksa, begitu dipanggil, ya semuanya diilhami oleh Allah, yang meninggal itu segera untuk memenuhi panggilan, yang kafir ataupun yang beriman. Cuma nanti
balasannya yang berbeda. Ada yang kurang paham? Iya, Ustazah. Ini bahasa Al-Quran itu memang ini ya. Kenapa tidak tutup poin gitu ya? Ada apa pengandaian, ada perumpamaan begitu ya. Supaya manusia itu yafqahun, mereka itu paham. Supaya mereka itu mentadaburi. Supaya mereka itu tidak terlena dan tidak dilalaikan oleh dunia. Gitu. Jadi supaya mereka itu punya keyakinan dan punya keimanan untuk adanya hari yang kekal. Sedangkan Rasulullah sendiri yang manusia yang paling paham, ahli tafsir sendiri, surat Al-Isra ini masih dibaca tiap hari ya. Ya, betul. Makin dibaca gitu makin keluar gitu kayak ya, makin paham gitu ya. Ya, makin berulang paham. Ya, insya Allah seperti itu. Memang itulah caranya. Iya, dari dulu itu saya juga dikasih tahu semua sumber ilmu itu Al-Quran sama hadis. Tapi baca Al-Quran dengan bahasa seperti ini itu, ya apa caranya ya ini menjadi sumber ilmu? Bahasanya itu susah dimengerti gitu ya. Tapi ketika lama-lama gitu, oh iya, mulai paham gitu. Ternyata mohon maaf dok, dari resume yang dokter tulis itu kan mengembang. Berarti disitulah mutiaranya keluar, makin paham. Satu sama lain saling menjelaskan. Dari ayat ke ayat oleh hadis, semuanya saling menjelaskan. Maka boleh jadi bukannya mushaf yang habis, tapi umur kita yang habis. Iya. Nggak ada habis-habisnya gitu. Saya ingat pertama kali awal-awal ini kajian itu, setiap kata-katanya Ustazah itu saya catat. Dan saya ingat salah satunya itu ilmu itu cahaya. Itu pertamanya iseng saya cari di Saltanera itu, ilmu adalah cahaya. Lah kok keluar hadisnya? Oh alah, jadi apa yang Ustazah sampaikan itu ternyata itu ada di hadis. Saya pikir itu kata-katanya ya kayak motivator, kayak gitulah gitu. Walah, Gusti. Ya itu, ini kan catatan saya buahnya ini, pokoknya setiap Ustazah bilang apa gitu, mesti saya catat dulu. Waktu zaman dulu belum ada rekamannya, sekarang ada rekamannya ya tetap tak catat aja. Kadung kulino, sudah terlanjur kebiasaan. Dan saya pun mohon maaf menyampaikan yang berkaitan dengan akhirat, yang berkaitan dengan masalah goib, kalau saya tidak bersumber dari Al-Quran sama Sunnah, saya nggak berani. Seandainya saya umpamanya lupa, sebentar saya cari dulu paling gitu. Nanti saya sampaikan, kalau umpamanya sudah ketemu, saya WA kan. Paling begitu. Saya nggak berani, takut saya juga sama. Takut dihisab oleh Allah. Tapi ketika saya sudah ingat, sudah paham, jadi dengan redaksi saya, tapi insya Allah kan dikembalikannya rujukannya ke yang asli. Begitu dok. Iya, Oke, ini 53 ya, aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Nah, sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ya. Jadi sama-sama bicaranya, tetapi apa yang kita ucapkan itu harus yang baik ya. Memilih kata-katanya itu harus yang baik ya.
Ya, seperti tadi, jangan sampai ada ketersinggungan, ada pemaksaan yang betul-betul gitu kan, sehingga mereka menuduh kita, oh kamu so ini, ya pelan-pelan gitu kan. Dan kita insya Allah sebagai orang yang dewasa dan intelek bisa menyampaikan, saya yakin, maka kita diiringi dengan ilmu dari Al-Quran. Oh begini, ketika Rasulullah menyampaikan pun, kan ketika Rasulullah dihina, bahkan dituduh sihir itu gila, Rasulullah tidak menjawab. Jadi jawaban-jawabannya itu pula ketika kita menyampaikan kepada orang yang kira-kira ini bisa nggak diajak ya, bisa nggak dia mendapatkan hidayah gitu. Ya, kan itu urusan Allah, tapi saya menyampaikan dengan sesuai dengan kemampuan saya, dan saya milih dengan bahasa yang kira-kira akan menyinggung. Insya Allah ternyata ketika kita menyampaikan dengan penuh lemah lembut dan kita pun mohon pertolongan kepada Allah supaya dibuka hatinya, ternyata dibuka juga orang itu, alhamdulillah akhirnya mau gitu kan. Insya Allah seperti itu. Maka ketika kita mengajak kepada mereka, karena dia hadirnya di majelis taklim atas ajakan kita double pahalanya. Kita mendapatkan 100% karena kita istiqomah. Yang kedua, dia bisa ikut, kita 200% dari dia. Dengan tidak kurangi 100% untuk dianya yang datang. Seperti itulah cara Allah memberikan hadiah kepada orang yang mau mengajak kepada kebaikan. Itu dok. Nggak salah ada sih mengatakan tidak boleh menyebut diri Suaranya sesuatu keburukan ya. Diulang dok, suaranya putus-putus. Apa suara saya? Sepertinya juga ada hadis yang mengatakan bahwa kita itu tidak boleh menjelekkan diri kita sendiri ya. Oh iya, nggak boleh. Dalam artian gini, seumpamanya dulu kita pernah melakukan sesuatu yang itu berkaitan dengan maksiat, nggak boleh kita ucapkan, nggak boleh kita ekspos kalimat itu. Nah, dulu saya juga begini-begini, nggak boleh itu, karena masalahnya sudah menutupi aib kita. Boleh jadi Allah sudah memaafkan. Allah sudah menutupi, malah orang itu sendiri mengemukakannya. Berarti dia membongkar lagi kunci yang telah Allah tutup. Itu nggak boleh. Ada hadisnya. Itu dong. Ya. Tapi misalnya begini, kan banyak nih mantan penjahat yang kemudian jadi ustadz begitu ya. Terus oke lah mereka tidak, tapi untuk dalam penyampaiannya mereka bilang, aku begini karena bisa tahu, aku sudah pernah ngalaminnya. Cuman begitu aja, apa enggak boleh Ustaz? Sampai batasan mana enggak bolehnya itu? Yang nggak boleh aja, mengalaminya berarti dia menunjukkan. Orang-orang yang tadinya tidak tahu, boleh jadi ada sebagian yang sudah tahu, oh ini alhamdulillah kok jadi baik, bahkan jadi ustadz gitu. Nah, ada yang sebagian lagi background-nya nggak tahu gitu kan. Jadi nggak usah, biarkan aja yang tahu, biarkan tahu, yang tidak tahu jangan dikasih tahu. Maksudnya seperti itu. Oke. Iya. Ya mungkin contohnya dulu sahabat yang bekas Bromo Cerah itu Umar ya, Ustazah? Iya. Itu contohnya beliau tidak pernah menceritakan bahwa saya dulu itu pernah melakukan gini-gini itu, enggak bercerita begitu ya? Tidak. Cuman nampaknya itu beliau itu suka nangis gitu kan. Nangis ya, dulu saya zaman jahiliyah gini-gini, alhamdulillah saya ini bersyukur kepada Allah, sekarang saya ini berada di atas jalan yang lurus. Nah, atas hidayah itu rasa syukur kepada Allah dengan banyak muhasabahnya dia. Tadinya dia hampir berada di atas api neraka, jurang api neraka, maka sekarang diselamatkan dengan adanya hidayah dari Allah untuk masuk Islam. Nah, maka ketika kita kan alhamdulillah sudah ada posisi di Islam, maka ketika kita sudah ada di posisi Islam, jangan disia-siakan hidayah dari Allah ini untuk menjemput pemahaman Al-Quran sama Sunnah. Karena dengan ini ilmu, insya Allah ini akan membawa meluruskan kita dan memperkuat kita untuk berada di atas jalan Shiratal Mustaqim.
Terus kalau toh kita melepaskan ini, tanda tanyanya aina tadzhabun di dalam surat Al-Ma'arij kalau nggak salah, aina tadzhabun kata Allah. Mau kemana kamu pergi katanya, akan kemana kamu tuju gitu kan, kalau tidak untuk menuju akhirat. Maka dari itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah berada di atas hidayah iman Islam. Kemudian kita pun tinggal memperbanyak dengan cara mentadabburi Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Jadi menceritakan keburukan sendiri-sendiri itu tidak boleh, apalagi keburukan orang lain ya. Gitu. Betul. Ya. Siap. Amin. Mudah-mudahan Allah menolong kita ya. Ya, bismillah. Karena Allah kita tidak akan mampu. Amin. Ya. Ini 54 ya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Dia akan memberi rahmat kepadamu jika dia menghendaki, dan dia akan mengazabmu jika dia kehendaki. Dan kami tidaklah mengutusmu untuk menjadi penjaga bagi mereka. Ini maksudnya mengutusmu itu mengutusmu Rasulullah ya, untuk menjadi penjaganya kita ini. Oh, yang tadi Ustazah sebutkan itu ya. Ya. Jadi saya ulas lagi. Rabbukum a'lamu bikum. Tuhan kalian lebih mengetahui terhadap keadaan kalian. Iya, ini kalimatnya. Iya, Syah, jika Allah menghendaki, yarhamkum, Allah akan merahmati kepada kalian. Artinya memberikan hidayah, menuntun untuk berada di atas jalan yang lurus, dikasih greget-greget untuk tolab ilmi syar'i. Gitu. Iya, Syah, dan jika Allah menghendaki, yu'azibkum, Allah akan menyiksa kalian. Artinya Allah membiarkan, disebabkan mereka diajak tidak mau, diajak menolak, dan mengolok-olokkan Islam. Dengan penolakannya itu, akhirnya oleh Allah disiksa mereka. Dibiarkan, tidak dituntun untuk memasuki jalan hidayahnya, disebabkan penolakan dan penolakan. Wa ma arsalnaka, dan kami tidak mengutus kepada engkau Muhammad alaihim atas mereka, atas si orang-orang kafir, ini konotasinya waktu itu. Wakila menjadi penolong, menjadi pembimbing. Karena masalahnya apa? Jalan untuk menuju kebahagiaan sudah diberikan, begitu pula jalan yang tidak untuk menuju kebahagiaan sudah nampak juga. Allah sudah memfasilitasi kepada kita akal pikiran yang sehat, waktu, kemudian materi, sudah semuanya dikasih fasilitas itu, digunakan enggak untuk menuju jalan kebahagiaan. Tinggal begitu, Dok. Bagaimana? Iya. Siap, paham. Satu ayat lagi, baca lagi aja ya. Dan Tuhanmu mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Paham maksudnya? Ya. Ini kalau saya ya. Monggo. Jadi intinya Allah itu akan memberikan sesuatu itu pasti ada maksudnya. Dan apakah yang misalnya kepada Daud dikasih Zabur, yang lain tidak dikasih, itu pasti ada maksudnya. Kalau sekarang misalnya kita tidak ngerti, itu ya diimanin aja. Kalau masih terpakai sampai di, pokoknya kita harus ridho gitu kan, apa dengan yang diberikan Allah begitu kan. Kita mau dijadikan apa, seperti itu kan kita harus ridho gitu ya. Ya, indikasinya seperti itu, Dok. Saya uraikan sedikit aja. Allah lebih mengetahui kepada makhluknya yang ada di langit dan yang di bumi. Malaikat, di bumi manusia.
Nah, walaqad arsalna ba'dan nabiyyin. Allah memberikan keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan kepada para nabi ala ba'din, kepada sebagian lagi. Ada yang Allah berikan kepada Nabi Daud seperti Zabur. Nah, Nabi Daud bisa berbicara dengan makhluk-makhluk lain. Nabi Sulaiman kan putranya Nabi Daud. Jadi diwarisi dari Nabi Daud itu bisa berbicara juga terhadap makhluk lain. Terhadap angin pun bisa diajak bicara, bisa dikendalikan oleh Nabi Daud. Tapi nabi-nabi yang lain tidak diberikan seperti itu. Tapi keutamaan-keutamaan nabi yang lain pun ada yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui soal itu. Jadi artinya masing-masing mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada nabi itu berbeda sesuai dengan situasi yang diberikan oleh Allah pada waktu itu. Satu sama lain bukan dalam arti tidak mampu, satu sama lain bukan untuk dihinakan. Oh, nabi, kalau nabi ini pinter ini, sedangkan nabimu tidak bisa begini-begini. Nah, tidak seperti itu gitu. Kalau orang yang itu akui bahwa keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan itu adalah pemberian dari Allah dan memang sudah kehendak Allah seperti itu. Tinggal kita mengimaninya. Masukin pembelajarannya bagi kita dikasih kelebihan Allah. Ini profesi saya sebagai ini. Ada yang lain profesinya seperti itu. Nah, di ayat yang lain dikatakan bahwa Allah memberikan seperti itu hanya untuk diambil manfaatnya untuk masing-masing. Jadi satu sama mengambil manfaat gitu. Itu Dok. Ya. Ya, yes, ada atau nuwun. Sampai di sini Dok ya? Ya, sampai di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, memberi kesehatan afiat, dan mudah-mudahan Allah menetapkan pahala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Ya, makasih semua. Makasih Mbak Makasih. Sisi. Mohon maaf. Ya, Indra. Mbak Eli, dadah. Mbak Uri. Ya, terima kasih. Oke. Ya, Mbak Susi, matiin. Ya. Saya tutup ya? Tutup Ya, ya? tutup. Saya bicarakan ada ya? Ini recordingnya durung di stop. Ya ini, oh astagfirullahaladzim.